Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 71 ayat 14 dan 15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Awal Desember ini kita dikejutkan oleh guncangan Gunung Semeru yang mengeluarkan awan panas dan lava pijar. Gunung yang tampak indah di kejauhan itu ternyata juga menyimpan potensi bencana yang mengerikan bila mengalami letusan. Lava pijar yang meleleh akan meluluh lantakkan apa saja yang dilandanya. Namun bila gunung itu tidak bergolak, maka ada ketentraman dan keindahan yang disuguhkan. Warna biru yang nampak dari kejauhan menyejukkan mata, apalagi dihiasi hamparan tetumbuhan hijau yang menyelimuti sekitarnya. Sungguh mempesona. Apakah gunung hanya menyimpan potensi bencana saja? Tidak. Justru di gunung tersimpan berbagai harta yang tak terbilang banyaknya. Di sekitar sini, gunung menghasilkan batu-batu marmer yang indah. Ada juga gunung yang menyimpan emas, berlian, dan sebagainya. Semua itu baru akan ditemukan bila ditambang. Namun tahukah saudara bahwa ada permata yang jauh lebih berharga yang juga tersembunyi di gunung-gunung? Jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya bertemu salah satunya ketika beberapa waktu melayani ke gunung. Kerinduan saya ke gunung sekedar ingin berbagi firman yang telah saya renungkan dan persiapkan, dengan harapan apa yang saya uraikan akan menjadi berkat bagi mereka. Perjalanan ke sana menempuh waktu hampir 2 jam. Bukan hanya jauh, tapi kondisi jalan yang kurang bagus. Jalanan tidak hanya berliku tajam, namun berkali-kali juga melewati jalan berbatu dan naik turun. Semua kesulitan itu menjadi sekedar hiasan yang melengkapi cerita menemukan harta berharga yang Tuhan sembunyikan di gunung itu. Harta itu tidak berkilau, namun hanya terwujud dalam sesosok pria sederhana yang berusia parubaya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kejadian yang luar biasa yang dituturkannya dengan cara yang sangat sederhana. Kepercayaannya kepada Yesus dimulai dari sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat bumi ternganga dan akan menelannya. Ia berteriak minta tolong pada orang-orang sekitar, tapi tak satu pun yang dapat mengulurkan tangan untuk membantunya. Ia kemudian berteriak menyebut nama Tuhan Yesus, nama yang ia dengar dari istrinya yang telah percaya Tuhan. Pertolongan ia dapatkan ketika ia menyebut nama Yesus. Tuhan meneguhkan kepercayaannya dengan suatu peristiwa. Ketika itu ia hendak pergi beribadah. Lokasi gereja yang dituju 3 jam perjalanan dengan menggunakan motor. Di tengah jalan ternyata ada banjir besar yang menghadang. Jangankan motor dapat melintas, mobil pun banyak yang mogok. Tapi ia terus saja melintas dan mendorong motornya melalui jalan yang sudah dipenuhi air yang tingginya melebihi lutut. Tapi mesin motornya masih tetap menyala, dan ia meyakini semua itu karena mukjizat Tuhan. Setelah mendengar kesaksian yang ia tuturkan, saya pun bertanya, apabila saat ini Tuhan tidak membuat keajaiban lagi, apakah masih percaya? Dengan mantap Bapak ini berkata, saya tetap akan memegang iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, inilah harta yang sangat berharga yang Tuhan tunjukkan pada saya. Dan saya yakin masih banyak harta-harta lain yang menyimpan kisah karya Tuhan, sebagaimana yang ia kerjakan juga pada saudara dan saya. Cerita keselamatan daripadanya.
Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.